Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 5, alhamdulillah saat ini kita akan terus lanjutkan pelajaran sirah ya. Pertemuan ke-6. Sebagian sudah langsung tatap muka offline, yang sebagiannya masih online ya. Kalaupun yang offline tetap ya bisa mendengarkan rekamannya, plus nanti juga mengerjakan post testnya juga di rumah ya, sebagai pekerjaan rumah. Baik, kita akan lanjutkan kisah dari perang Badar. Perang Badar bab kedua, perang Badar Kubro ya, pertemuan ke-6 ya. Coba dilihat ya. Dilihat modulnya halaman 18. Halaman 18. Jadi kita langsung ke poin kelima. Kedua pasukan antara kaum muslimin saling mencari informasi. Ini belum perang nih, tapi sudah siap-siap mereka, sudah di tempat yang sudah dekat lah, pokoknya sudah siap mau perang nih, antara kaum muslimin ya dan orang kafir Quraisy. Halaman 18, lihat. Rasulullah SAW mengetahui pasukan Quraisy itu telah datang dan telah tiba di Badar, sudah sampai di Badar ya. Informasi ini didapat dari seorang laki-laki tua. Maka Rasulullah SAW tindakannya apa? Memerintahkan para sahabatnya untuk apa? Untuk melakukan pengintaian. Diintai, dilihat gitu. Dilihat dengan secara sembunyi-sembunyi. Mengintai itu melihat secara sembunyi-sembunyi di kawasan Badar. Untuk apa? Untuk mencari informasi tentang apa? Tentang kekuatan musuh. Ada berapa nih musuhnya nih, kekuatan mereka. Untuk itu beliau, Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas, 3 orang nih. Untuk apa? Untuk mencari informasi kekuatan musuh. Yang akhirnya mereka 3 orang ini, Ali bin Abi Thalib, Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas, berhasil mendapatkan informasi dari seorang laki-laki Bani Al-Hajjaj yang telah masuk Islam. Lalu beliau membawa laki-laki tersebut kepada Rasulullah SAW. Dari kejadian tersebut Rasulullah SAW mendapat informasi tentang jumlah pasukan Quraisy, yang mereka itu kurang lebihnya ada 1.000 orang, banyak sekali ya. Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah tentang strategi untuk menghadapi musuh yang begitu banyak ya, begitu banyak. Sedangkan orang Islam ada berapa orang? Sedikit orang Islam, cuma 313 orang melawan 1.000 orang, sekitar 1.000-an orang ya. Banyak sekali ya. Tapi tetap orang Islam tetap tidak gentar, tidak takut. Ya, lanjut. Masih di halaman 18 ya, di bawah itu. Pasukan kaum muslimin mendapatkan posisi strategis. Posisi yang pas strategis itu ya. Jadi Rasulullah SAW bergerak cepat bersama pasukan kaum muslimin menuju sumur Badar. Ya, Badar itu nama sumur ya. Dan menghalangi mereka untuk menguasai sumur itu. Rasulullah SAW mengambil posisi di sumber air yang paling rendah. Yang paling rendah dari sumber-sumber air Badar. Ya, halaman 19 ya, kita baca nih lanjutannya ya. Jadi Nabi mencari tempat yang paling rendah dari sumber air di sumur Badar. Lalu seorang sahabat Nabi yang sangat ahli dalam strategi perang, namanya siapa? Di situ digarisbawahi, Al-Habbab bin Al-Mundhir. Sahabat Al-Habbab Al-Mundhir ini ya berkata ini maksudnya mau usul, wahai Rasulullah ya, kita lihat. Wahai Rasulullah, apakah ini posisi yang telah ditentukan Allah untukmu? Ya, apakah ini perintah dari Allah untukmu sehingga tidak bisa pindah atau hanya strategi perang saja? Beliau menjawab, ini hanya sekedar pendapat saya.
dan strategi perang. Nah, maka sahabat Al-Habbab bin Yusuf memberikan usulan. Dia berkata, wahai Rasulullah, jika demikian, ini bukan posisi yang pas, bukan posisi yang tepat, bukan posisi yang strategis. Karena apa? Karena itu bangkitlah, ya. Karena itu, ya, alasannya, kita bangkit bersama-sama untuk mendatangi sumber air yang paling dekat dengan posisi pasukan Quraisy. Lalu kita menempatinya dan merusak sumur-sumur yang ada di belakangnya milik orang-orang Quraisy. Nah itu ya. Kemudian kita membuat telaga dan mengisinya dengan air. Kemudian kita memerangi mereka. Dengan begitu kita bisa minum, sementara mereka tidak bisa minum karena sumurnya dirusak, sedangkan kita sudah punya stok air. Maka Rasulullah membenarkan pendapat sahabat tadi yang namanya siapa? Al-Habbab bin Al-Mundhir. Nah, kalau perang itu memang harus pinter-pinter cari strategi perang yang pas supaya ya orang Quraisy itu bisa kalah. Kemudian kaum muslimin mendirikan tempat berteduh untuk Rasulullah SAW sebagai pusat komando perang di lokasi yang agak tinggi dan dapat dilihat peperangan yang terjadi dari secara keseluruhan. Baik. Ya. Masih di halaman 19 ya, poin ke-7. Dimulainya peperangan. Tadi kan masih musyawarah ya, musyawarah. Yuk kita di tempat yang bagus nih Rasulullah, tempat sumur Badar yang dekat dengan orang-orang Quraisy. Nah, poin yang ke-7, dimulainya peperangan. Nah, mulai peperangannya bagaimana kronologisnya? Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Jadi malam mau perang itu hujan. Hujan ini bagi kaum musyrikin, orang-orang musyrikin Quraisy merupakan hujan yang sangat lebat. Ya, hujan deras gitu ya, sehingga mereka sulit untuk bergerak. Sementara kaum muslimin itu diberikan hujan bukan hujan deras tapi hujan gerimis. Ya, jadi hujan ini membuat kaum muslimin bisa menyucikan, membersihkan mereka. Hujan yang gerimis ini menghilangkan gangguan setan dari mereka, mengukuhkan atau mengokohkan atau menguatkan tempat berpijak, memadatkan tanah dan menegakkan kaki yang berdiri, menyatukan hati mereka. Jadi hujan untuk orang muslimin ini membuat bermanfaat ya, bermanfaat sekali untuk orang Islam, orang muslimin. Ataupun hujan lebat yang menimpa orang-orang Quraisy ini membuat mereka ya, merugikan mereka, membuat sulit bergerak. Kemudian kita baca lagi alinea yang kedua ya, paragraf kedua. Kini jarak kedua pasukan antara orang Islam dan orang Quraisy nggak jauh. Ya, mereka bisa saling berhadapan satu sama lain. Mata pasukan kaum Quraisy memandang pasukan kaum muslimin dengan penuh dendam, benci. Ya, orang Quraisy ini. Mereka ingin segera menghancurkan kaum muslimin. Maka majulah 3 orang andalan, orang yang diandalkan dari orang-orang Quraisy. Siapa mereka? Lihat halaman 20. Siapa mereka 3 orang ini? Utbah bin Rabi'ah 1, Syaibah bin Rabi'ah 2, kemudian Al-Walid bin Utbah. Ya, Walid bin Utbah. Jadi anaknya si Utbah tadi, Utbah bin Rabi'ah, sama anaknya Walid bin Utbah, sama Syaibah bin Rabi'ah ini saudaranya Utbah. Jadi bersaudara 3 orang ini, bersaudara. Mereka menantang duel, mereka menantang berkelahi kaum muslimin. Ayo 3 lawan 3 begitu kata mereka. Sebelum perang semuanya kita berantem dulu ya. Pendekar-pendekarnya, orang-orang hebatnya, yuk kita berantem dulu katanya. Maka Rasulullah memerintahkan pasukan Ansor maju, tetapi ditolak oleh Utbah. Ya, saya nggak mau sahabat dari Ansor. Mereka menginginkan lawan tandingnya dari bangsa Quraisy, jadi dari sahabat kaum Muhajirin ya. Maka Rasul segera memerintahkan 3 orang nih untuk menghadapi 3 orang tadi dari kaum Quraisy. Siapa dari pasukan kaum muslimin? Ya, coba perhatikan. Ubaidah bin Al-Harits 1. Kemudian yang kedua Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib, keponakannya sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini menghadapi tantangan dari kaum Quraisy tadi, orang-orang Quraisy tadi. Ketiganya langsung maju ke medan laga untuk bertempur. Ya, pertarungan pun mulai. Utbah bertempur dengan Ubaidah. Kemudian
Keduanya saling serang sehingga keduanya terluka parah. Kemudian Hamzah dengan mudah berhasil menaklukkan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali pun dapat membunuh musuhnya yaitu Al-Walid bin Utbah. Kemudian Hamzah dan Ali saling membantu dan berhasil membunuh si Utbah. Jadi intinya 3 orang tadi kalah ya. Dari orang-orang Quraisy tadi kalah sama orang-orang Islam tadi ya. 3 lawan 3 yang menang orang Islam. Ya, kekalahan 3 orang itu membuat orang Quraisy bertambah marah dan mereka segera bergerak maju menyerang pasukan kaum muslimin, sementara kaum muslimin tetap berdiri kokoh di tempatnya. Dari bibir mereka keluar kalimat mengagungkan Allah, Ahad, 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 ya, Ahadun Ahad. Seperti itu ya. Sampai pertempuran berlangsung. Ya. Akhirnya pertempuran berlangsung. Kita baca lagi. Tatkala perang berkecamuk, Rasulullah SAW tidak lupa berdoa kepada Allah untuk kemenangan kaum muslimin. Beliau berdoa, ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, tentu engkau tidak akan disembah lagi. Ya Allah, kecuali jika engkau menghendaki untuk tidak disembah untuk selamanya setelah ini. Tanpa disadari sorban yang beliau dipakai Nabi jatuh dari pundaknya. Kemudian Abu Bakar melihatnya, kejadian itu langsung mengambil sorban dan meletakkan kembali ke pundak beliau. Ini doa Nabi ya, saking minta kepada Allah ya. Ya, ini. Maka pasukan kaum muslimin pun perang mati-matian. Orang Islam perang mati-matian. Sementara malaikat menolong, ternyata ada malaikat yang diutus Allah untuk menolong. Saat itu Allah menurunkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Tanda-tanda kekalahan kaum Quraisy sudah mulai terlihat, barisan mereka semakin melemah. Akibat apa? Akibat serangan hebat dari kaum muslimin. Akhirnya apa? Kaum muslimin dapat mengalahkan. Menang orang Islam. Ya, alhamdulillah. Mengalahkan mereka, ya, kemudian menawan mereka atau membunuh mereka. Ya, mereka pokoknya menang lah ya. Jelas kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Dalam perang ini pasukan Quraisy yang terbunuh, yang mati ada 70 orang ya. Kemudian semuanya dari pembesar Quraisy, orang-orang hebat dari orang-orang Quraisy. Abu Jahal juga termasuk mati di sini. Kemudian dari orang Islam ada 14 orang yang gugur wafat, ya, 6 orang dari Muhajirin, 8 orang dari Ansor. Setelah itu pasukan Muslim pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan yang besar yang akan diingat sepanjang masa. Ya. Apa pelajaran yang bisa diambil? Yuk kita baca, ada 7 nih ya. 1, kaum muslimin mencegah kafilah dagang Quraisy untuk mengambil harta mereka yang diambil mereka ketika di kota Mekah. Jadi kaum muslimin ini meminta haknya ya. Ya, karena memang orang-orang kafir Quraisy sudah merampas harta-harta orang-orang Islam yang ada di Mekah. Makanya ada orang lewat dagang Quraisy, kafilah dagang Quraisy ya, kesempatan untuk mengambil haknya. Kemudian yang kedua, penduduk Mekah mengumpulkan pasukannya untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya, ini orang kafir Quraisy tetap terus tidak pernah berhenti untuk menghancurkan kaum muslimin. Yang ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk jihad di jalan Allah karena keutamaan yang besar di sisi Allah, membela agama Allah. Yang keempat apa? Kaum muslimin keberanian kaum muslimin menghadapi musuh walaupun jumlahnya cuma sedikit, 313 loh, melawan 1000, banyak sekali. Tapi dengan sedikitnya orang Islam tidak membuat gentar, tidak membuat takut orang Islam. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang taat kepadanya. Nah, ini. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1000 malaikat dalam perang Badar untuk membantu kaum muslimin. Yang ketujuh, kemenangan besar kaum muslimin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang Islam menang dalam perang Badar. Alhamdulillah, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa kerjakan post testnya ya. Ini sudah ada ya. Syukran, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.